Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini di malam yang gembira ya, di tahun baru Islam, bulan Muharram. Kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol kembali. Dan seperti biasa pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit ngobrol dengan teman-teman tentang aset yang bisa teman-teman miliki. Dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan bahwa dalam persoalan finansial, kalau kita ingin merubah atau bertransformasi dari segi keuangan dari yang kebanyakan orang dalam hal mengelola income, yakni ketika dia dapat income langsung untuk pengeluaran habis atau mungkin masuk ke liabilitas menjadi beban yang pada akhirnya juga akan keluar. Saya menyarankan untuk agar setiap income masuk itu sebagian disisihkan untuk membangun aset atau meng-create sebuah aset, menciptakan aset. Nah, aset apa saja yang bisa teman-teman pakai untuk meng-create aset yang pada dasarnya nanti aset ini akan memasukkan income ke dalam kantong kita juga. Karena sebagaimana yang teman-teman ketahui dalam banyak buku serial Rich Dad yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, bahwa definisi aset itu adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Sementara liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Maka ada beberapa kelas aset yang bisa teman-teman masuki. Tapi tentu saja kita sebagai seorang muslim, setiap aset itu harus kita filter apakah sesuai dengan hukum syariat atau tidak. Makanya nanti ketika saya menyampaikan bahwa ada 4 kelas aset ini, ada beberapa aset yang kita tidak diperbolehkan muslim itu untuk masuk ke dalamnya. Oke, apa saja aset itu? Jadi 4 aset ini, yang pertama itu adalah aset kertas. Kemudian yang kedua itu adalah komoditi. Kemudian yang ketiga itu adalah properti. Dan yang keempat adalah kelas aset bisnis. Untuk yang pertama aset kertas itu misalnya ada deposito, ada saham, turunannya banyak, nanti ada reksadana yang mungkin teman-teman sudah sering lihat iklannya ya, ada bibit, kemudian ada macam-macam ya aset kertas. eh Bagaimana kita, apakah kita masuk ke dalamnya? Saya pribadi tidak masuk ke dalamnya, dan banyak akad-akad yang perlu diperhatikan, banyak akad batil ada di dalamnya, termasuk persoalan-persoalan ribawi. Makanya aset kertas ini seperti saham, kemudian reksadana dan lain sebagainya, teman-teman tidak usah masuk, tapi cukup diketahui bahwa oh ternyata ada toh orang-orang yang menggunakan aset seperti ini untuk meng-create income walaupun kita tidak masuk ke dalamnya sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah aset komoditi, misalnya emas, perak, dinar, dirham dan sebagainya. Maka aset seperti ini harus diperhatikan hukum syarak, boleh kita mengambilnya, misalnya emas batangan. Saya dulu juga pernah melakukan ya. Jadi saya menabung emas dalam rangka untuk dana pendidikan anak, emas batangan, dan ingat transaksinya itu harus dan biadin ya. Artinya harus cash kalau kita bertransaksi emas, itu tidak boleh tertunda baik pembayaran ataupun emasnya. Beberapa hukum syarak harus teman-teman ketahui, dan ingat ketika kita menabung emas atau menabung uang mungkin itu tidak boleh hanya semata-mata untuk menabung, tapi harus ada tujuan finansial tertentu. Misalnya untuk dana pendidikan anak, untuk dana misalnya teman-teman membangun rumah, dana untuk persiapan umroh atau haji misalnya. Ada sebuah tujuan tertentu. Karena kalau tidak ada tujuan tertentu alias hanya menabung aja, itu bisa termasuk terkategorikan zulmal atau menimbun harta. Aset yang ketiga teman-teman adalah properti. Gampangnya adalah ketika kita misalnya punya sebuah aset berupa rumah, kemudian rumah itu kita kontrakkan, koskan bulanan atau tahunan, nah itu aset properti. Teman-teman bisa masuk ke sana walaupun saya belum masuk ya. Kemudian yang keempat, ini aset favorit saya masuk ke dalamnya, yakni aset bisnis. Jadi intinya adalah saya membuat sebuah perusahaan bisnis yang basisnya sebenarnya adalah jual beli. Kemudian saya mempekerjakan orang dengan akad
ijaroh ya, ajir mustajir, upah mengupah. Kemudian di satu sisi saya juga ada akad dengan supplier ya, karena menjalankan bisnis ya, jual beli. Saya berakad samsaroh dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang dia sudah berjalan. Jadi bisnis ini memang kompleks, membutuhkan skill yang banyak. Ada leadership, kepemimpinan karena kita memimpin orang, menggerakkan orang, tim kita, karyawan kita. Ada skill komunikasi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ide kita dengan efektif dan efisien kepada tim kita. Termasuk skill untuk membina mereka. Ini harus teman-teman miliki. Jadi skill bisnis ini lebih kompleks daripada ketika aset yang sebelumnya. Tapi ketika teman-teman bisa menguasainya, insya Allah jalan untuk kita bisa meraih keuntungan, jadi kimah atau nilai yang ingin kita tuju dari sebuah bisnis itu kan kimah madiyah ya, profit atau keuntungan. Yang penting sekali lagi, ketika menjalankan proses bisnis itu harus sesuai dengan hukum syariat ya. Jadi teman-teman harus pelajari tentang akad ijaroh ya, upah mengupah, bagaimana kita memberikan gaji itu seperti apa. Kemudian akad samsara, akadnya bagaimana ya. Ini teman-teman harus paham tentang ini, hukum syariat, termasuk hal-hal strategis atau teknis bisnis. Misalnya bagaimana kita memimpin orang dan sebagainya. Secara filosofi sebenarnya aset bisnis ini adalah kita bisa menggunakan waktu orang lain. Kalau kita berjualan sendiri, waktu kita ya terbatas, hanya sehari itu ya 24 jam kan begitu ya. Tapi ketika kita bisa membuat sebuah tim, ada karyawan, maka kita bisa menggunakan waktu orang lain. Kalau kita sendiri hanya 24 jam, maka kalau kita misalnya punya 10 karyawan, dalam sehari kita bisa punya waktu 240 jam. Ya, tapi memang skillnya kompleks banget yang harus dimiliki sebagai seorang business owner, sebagai pemilik bisnis. Tapi semuanya itu bisa teman-teman lakukan dengan mulai belajar tentang berjualan, baik itu offline maupun online. Saya pernah berjualan secara offline langsung ya, door to door seperti itu, dan alhamdulillah Allah kasih jalan untuk berjualan dengan secara online. Nah, ini ada ilmu khusus yang harus teman-teman miliki, yakni list building. Ya, kalau berjualan secara online, digital marketing ya. Nah, jadi ketika aset-aset tadi, tapi kita tidak mengambil aset kertas ya, karena sekali lagi banyak akad-akad hukum syara yang sifatnya itu batil dan berkenaan dengan ribawi gitu. Nah, aset-aset yang saya sebutkan, terutama bisnis, yang saya sarankan kepada teman-teman semua, karena saya memang fokus di sana juga, paling tidak bisa sharing, berbagi pengalaman tentang membangun bisnis ini. Itu ketika sudah autopilot ya, sudah berjalan secara mandiri ya, atau paling tidak sudah semi autopilot, di mana kita owner itu lebih banyak untuk berpikir strategis dibanding persoalan teknis. Kalau persoalan-persoalan teknis sudah dihandle oleh tim atau tim supplier ya, misalnya tentang berjualan, tentang mengelola keuangan dan lain sebagainya, maka seorang business owner yang sudah bisa membuat sistem bisnis sehingga bisa berjalan secara mandiri, seorang owner itu lebih banyak berpikir strategis. Jadi dia sudah tidak packing ya, dia sudah tidak mengantar barang ke kurir, tidak menjadi kurir ya, tapi dia lebih banyak berpikir tentang bagaimana men-scale up, membesarkan, menumbuhkan bisnis yang sedang ia bangun. Itu teman-teman beberapa hal yang harus dipikirkan. Nah, langkah awal untuk memulainya adalah dengan berjualan. Itu saja sebenarnya. Karena dengan kita berjualan itu kita akan mendapatkan pengalaman langsung, experience ya. Jadi pengalaman langsung bagaimana misalnya meyakinkan orang, bagaimana rasanya ditolak. Ditolaknya bukan sekali dua kali tapi berkali-kali, sehingga kita bisa dari segi mental kita sudah siap. Kemudian dari sisi entrepreneurship kita juga sudah belajar tahap demi tahap. Apalagi kalau di online teman-teman harus belajar tentang copywriting, bagaimana mengumpulkan database, melakukan list building, kemudian bagaimana melakukan teknik closing dan lain sebagainya, bagaimana melakukan customer relationship ya, bagaimana membina hubungan dengan customer dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus miliki.
Nah, ketika teman-teman mampu untuk membuat sebuah bisnis yang subtle berjalan tanpa teman-teman harus banyak secara teknis di dalamnya, teman-teman bisa melakukan apa yang menjadi impian kehidupan teman-teman. Atau kita lebih sering dalam dunia finansial itu diistilahkan dengan financial freedom atau FIRE, financial independent retire early. Jadi financial independent itu artinya kita mandiri secara finansial, retire early itu artinya pensiun dini. Dalam arti ketika uang itu sudah bukan menjadi suatu masalah yang penting bagi kehidupan kita, karena kita sudah mempunyai sumber keran keuangan dari passive income berupa aset tadi, berupa bisnis. Terima kasih sudah menyimak teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sharing pada malam hari ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.